warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat sidang jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Sebelum kami persilahkan mubalik untuk menyampaikan tausiah, izinkanlah sejenak kami membacakan laporan khas subuh Jumaat Mubarakah Masjid Al-Mutakin, Gampung Hagu Tengah. Sisa kas Jumaat yang lalu berjumlah Rp1.156.000. Ditambah dengan pemasukan dari kotak amal subuh Jumaat tanggal 16 Desember 2022 Rp330.000. Sedekah dari hamba Allah Jalan Palapa Rp50.000. Sedekah dari hamba Allah Jalan Listrik Simpang Besi Tua Dusun PLN Rp100.000. Sedekah dari hamba Allah Gang Kisaran Dusun Masjid Rp50.000. Sedekah dari hamba Allah Jalan Impres Dusun PLN Rp50.000. Sedekah dari hamba Allah Gang Kisaran Dusun Pertamina Rp50.000. Sedekah dari hamba Allah Jalan Darussalam Dusun PLN Rp50.000. Sedekah dari hamba Allah Jalan Darussalam Dusun Masjid Rp50.000. Sedekah dari hamba Allah Jalan Pramuka Dusun Pertamina Rp100.000. Sedekah dari hamba Allah Gang Cemara Dusun Pemda Rp50.000. Sedekah dari hamba Allah Dusun PLN Rp50.000. Sedekah dari hamba Allah Jalan Listrik Dusun Pertamina Rp50.000. Sedekah dari hamba Allah Gang Barona Rp50.000. Sedekah dari hamba Allah Simpang Pertamina 2 dus air mineral. Sedekah dari Arang Kopi 2 iglo kopi dan teh. Total pemasukan ditambah dengan kotak subuh kotak amal Jumat yang lalu berjumlah Rp2.236.000. Sedangkan untuk pengeluaran Jumat tanggal 16 Desember 2022 berjumlah Rp1.400.000. Maka dikurangi dengan pengeluaran sisa kas, jumlah saldo kas SJM hari ini berjumlah Rp836.000. Rp836.000. Adapun yang telah mengumandangkan azan pada subuh yang berbahagia ini Tengku Muhammad Zamzami, dan yang telah mengimami kita Tengku Muhammad Fauzul Ismi. Dan untuk 30 menit ke depan marilah sama-sama kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Abdul Halim LC LLM. Kepada Ustadz kami mohon ditutup dengan doa. Dan kami juga berterima kasih sebesar-besarnya kepada para jamaah yang telah menyupport dan menyumbang untuk kegiatan subuh Jumaat Mubarakah ini. Kami tidak dapat membalas, hanya Allah lah yang dapat membalas ini semua. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Berselawat kepada baginda Nabiyuna wa Habibuna wa Qaiduna wa Zurriyat wa Qurrati A'yunina Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Abu Mumsi, Ketua BKM serta seluruh pengurus
masjid Habu Tengah dan gure-gure ulun tuan yang sudah berhadir di dalam sebuah majlis, di dalam berjamaah, dilanjutkan dengan niat i'tikaf di rumah Allah. Saraya kita menunggu datangnya waktu syuruk, kemudian solat sunnah 2 rakaat, baru kita meninggalkan rumah Allah. Maka pahalanya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kahajjin wa umrah tammah tammah tammah. Maka sempurnalah pahala yang diberikan sebagaimana pahala haji dan umrah. Sempurna, kata Rasulullah. Nah, punya kuateh nak pun kalian tu inang tu kai tebit kuateh syuruk. Hadirin gura-gura ulun tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Uqalaul Majanin, orang-orang gila tapi berakal. Nah, judul kitab mentang urung pungo tapi makai. Pada masa Harun ar-Rasyid, sebagaimana yang pernah kita sampaikan dulu, ada yang namanya buhlul. Man urang katanya orang Indonesia kebaca bahlul, makanya ada istilah Arab bahlul. Buhlul ini adalah seorang yang tampaknya dia adalah orang gila dengan tingkah dan kelakuannya, akan tetapi apa yang dia sampaikan dari nasihat, wejangan dan isi yang terkandung daripada penyampaiannya, ini menandakan dia bukan orang gila tapi orang yang berakal, akan tetapi pura-pura pungo. Pada saat suatu ketika Harun ar-Rasyid berada di dalam istananya, dia telah memberikan kesempatan kepada Buhlul untuk hadir dan masuk ke dalam istana tanpa ada larangan. Jadi hana thotam Bahlul atau Buhlul masuk ke dalam istana Harun ar-Rasyid. Maka didapatkanlah Harun ar-Rasyid sedang duduk di atas singgasananya, ada kursi menteri di samping. Nah, kursi menteri di samping. Kemudian Bahlul ini atau Buhlul ini duduk di samping Harun ar-Rasyid. Tapi bak uronya nyo agak dege ke bacut Harun ar-Rasyid. Pekan dege ke. Apa yang dia lakukan oleh Harun ar-Rasyid ditiru dan dilakukan oleh Buhlul ini. Harun ar-Rasyid gesingklit kaki, gepeduk aki di atas kaki yang lain. Bahlul juga demikian. Ipegat lagi gepegat le Raja Harun ar-Rasyid. Dege ke Harun ar-Rasyid sehingga orang-orang yang ada di istana tersebut, di antara orang-orang besar dalam kerajaan, menteri-menteri, penasihat-penasihat raja, ini semua tertawa melihat tingkah Buhlul tersebut sehingga tidak membuat tidak nyamannya Harun ar-Rasyid. Sehingga dia mengatakan, "Wahai Bahlul atau Buhlul, saya punya teka-teki kepada kamu. Tujuan ji Bahlulnya itu biat bele hidup tempeng. Karena kami memang hanya nyaman. Saya punya teka-teki kepada kamu, seandainya kamu bisa menjawabnya, maka saya akan memberikan 1000 keping emas kepadamu. Tapi seandainya kamu tidak bisa menjawab teka-teki saya, maka kamu akan saya cukur jenggotmu seluruhnya. Ikrut janggut mandu. Kumih ikrut janggut ikrut mandu ikrut. Kemudian akan saya naikkan kamu di atas keledai. Kok beli di badan pegah keledai dengan kedelai dekum tukar. Saya akan naikkan kamu di atas keledai, kemudian saya arak kamu keliling kota ini. Kemudian kata Bahlul, baik, tidak apa-apa. Tapi kalau saya bisa menjawab, saya tidak perlu kepingan emas. Itu tidak bernilai bagiku. Saya cuma memberikan satu syarat kepadamu kalau saya bisa menjawab. Apa itu, kata Harun? Seandainya saya bisa menjawab, tolong perintahkan kepada nyamuk dan lalat agar tidak hinggap di badanku dan tidak mengganggu aku sebagaimana aku mengganggu kamu pada hari ini.
Ikut raja. Kiban cara ada perintah jamuk ngelalat baik edang bakro ke. Hana mampu ulungnya. Ikut bahlul kiban dong harap bak urung yang sangat lemah ternyata. Tapi menamakan dirinya raja. Jangankan memerintah manusia, dia nyamuk saja sama lalat tidak dapat dia perintah. Berarti itu tidak ada apa-apanya. Makhluk sekecil itu saja tidak dapat kamu perintah. Baru diim Harun Ar-Rasyid. Kemudian Bahlul melihat Harun Ar-Rasyid kamirah muka, kamale. Dia mengatakan, baiklah wahai raja, wahai Harun, saya menerima tantanganmu tanpa ada syarat. Silahkan, berikan teka-teki tersebut. Kemudian sang rajanya kalian urung liakai. Maka hati-hati pada buah haba. Beliau mengatakan, ada sebuah pohon. Pohon tersebut usianya setahun. Dia memiliki 12 cabang. 12 dahan. Di dalam setiap dahan tersebut ada 30 daun. Daun di satu sisi yang sangat cerah dan terang. Dan daun di satu sisi adalah sangat kelam dan hitam. Apa itu? Jawab oleh Bahlul tanpa ada rasa ragu. Pohon itu adalah penanggalan dalam 1 tahun. Cabang-cabangnya tersebut yang ada 12 cabang dan dahan itu adalah bulan-bulan yang ada 12 bulan. Sedangkan 30 daun yang ada di setiap dahan itu adalah jumlah dan bilangan hari. Kemudian di satu sisi yang terang itu adalah siang dan di satu sisi yang gelap itu adalah malam. Satu persatu berguguran, tumbanglah pohon tersebut, datanglah kiamat datang kepada kita semua. Maka dikatakan oleh Harun, ahsanta ya Bahlul. Benar wahai engkau wahai Bahlul. Maka hanapat tak urung-urung lagi Bahlul. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bermakna kepada kita kisah yang terkadang disebutkan oleh para sufi, oleh orang-orang yang menjadikan sebuah kisah tersebut sebagai i'tibar. Iktibarnya adalah sebuah pohon yang akan tumbang pada waktunya. Dahan-dahannya akan patah karena lapuk dan lanjut usianya. Dedaunan tersebut akan berguguran. Lalu kita sebagai manusia apa yang akan kita harapkan? Apabila kita menyiapkan untuk ke depan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang-orang cerdas itu adalah orang-orang yang berfikir dan beramal mempersiapkan hari yang akan dia jumpai ke depan, dan itu pasti yaitu hari akhirat. Wal ajiz, sedangkan orang yang lemah bukanlah orang yang lemah fisiknya, bukanlah orang yang lemah hartanya, bukanlah orang yang lemah fikirannya, akan tetapi orang yang lemah dikatakan oleh Rasulullah adalah orang yang tidak menyiapkan dirinya untuk berjumpa di hari kemudian, untuk mempersiapkan bekal sebuah perjalanan dengan tujuan abadi, tidak ada kembali, yaitu hari akhirat. Akan tetapi yang dia ikutkan adalah hawa nafsunya. Maka Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut terhadap ketinggian, terhadap keagungan, terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, kemudian dia batasi, dia halangi, dia hentikan hawa nafsunya untuk dia ikutkan, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempatnya adalah syurga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lalu apa yang kita harapkan daripada dunia ini kalau bukan yang kita persiapkan adalah setelah kematian kita? Maka seorang pemimpin ketika dia memimpin sebuah rakyat, sebuah komunitas, sebuah kampung, sebuah kecamatan, sebuah kabupaten kota dan sebuah provinsi dan bahkan setingkat negara, ini dijadikan sebagai persiapan untuk dia kembali kepada Allah. Kenapa? Seorang pemimpin yang adil. Rasulullah bersabda, tidak ada perlindungan pada hari tersebut kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu orang yang dilindungi oleh Allah pada hari hisab kelak adalah imamun adil, seorang pemimpin yang bersikap adil terhadap rakyatnya. Sebuah jabatan, sebuah profesi yang akan menjadikan bagian daripada ibadahnya ke depan. Ketika kita menjadi orang tua, pimpinan di dalam keluarga, pastinya setiap kita adalah pimpinan. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, dan setiap kita akan dipertanggungjawabkan, akan mempertanggungjawabkan kepemimpinan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah setiap kepemimpinan, setiap tugas kita yang diberikan oleh Allah di dunia ini sebagai kesiapan kita berjumpa dengan Allah di yaumil akhir kelak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gure-gure ulun tuan yang berbahagia. Kita hampir berada pada penghujung tahun di dalam kalender miladiah atau Masehi. Sedangkan kita menteng lam bulan Maulud di dalam kalender Hijriah. Maka maknanya meskipun perhitungan ini adalah hitungan kalender Masehi, tetapi setiap kita mendum-mendum kita nyota preh tanggainya. Anak urung yang hana gepreh awal bulan sebab pekan diterima gaji. Hitungannya adalah hitungan kalender miladiah atau kalender Masehi. Maka tidak lama lagi, hari ini sudah tanggal 23. Satu minggu lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Apakah tahun ini akan menjadi sebuah pohon yang akan tumbang begitu saja? Atau pohon-pohon tersebut yang akan memberikan perlindungan, yang akan memberikan manfaat kepada orang lain yang melewatinya, atau orang-orang yang singgah berteduh di bawahnya? Maka begitulah umpama keberadaan kita di tengah-tengah manusia. Apakah kita akan memberikan manfaat kepada orang lain, ataupun kita akan memberikan kemudaratan kepada orang lain? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ketika Rasulullah ditanya mbak sahabat, tahukah kalian siapa manusia yang terbaik dan siapa manusia yang terburuk? Sahabat hang jawab, takut salah. Nabi ni tanya yang sampai lehega ni tanya oleh Nabi, tahukah kalian wahai sahabatku, orang-orang yang terbaik di antara kalian dan orang-orang yang terburuk di antara kalian? Siapa orang yang terbaik? Lalu sahabat tidak ada yang menjawab. Lalu Rasulullah menjawab, orang-orang yang terbaik di antara kalian adalah man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Orang-orang yang diharapkan kebaikannya dan orang-orang yang tidak ditakuti keburukannya. Itulah orang-orang yang terbaik di antara kalian. Dan orang yang terburuk di antara kalian adalah man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu. Orang-orang yang tidak dapat diharapkan sedikit pun kebaikannya dan juga tidak dapat dihindari keburukannya. Atai katruk gaknya katusah dah. Menan ka gedebit penjara takun jo. Kai debit di bulan, ka masalah dah. Ka gadah kana bu dah yo. Ka gadah tabunggah, ka gadah bulan, ka gadah pulin. Pakang kai debit. Lalu ini tidak dapat diharapkan kebaikannya dan juga tidak dapat dihindari keburukannya. Alah, cika urang kampung gedanya, ki banta pegod man, cika nasib. Menyo keun urang Aceh,
Punang kayap cika bak bibi. Hana darasa, roh darasa. Maka ini adalah orang yang terburuk yang tidak dapat memberikan manfaat sedikit pun kepada masyarakat dan juga tidak dapat kita hindari keburukannya. Maka saran kepada kita semua, walaupun kita nyawa hanjut tapi manfaat kepada masyarakat, maka minimal bejut kemudarat di tengah-tengah masyarakat. Itanya hai tak bantu semijit. Hai tajak masjid, tak bantu tak pedang masjid, tak bantu tak pegelih masjid, tak bantu tak pemakmur masjid. Lagi yang kagak berlaku oleh pengurus masjid. Bejut ke getanya sebagai mudarat di semijit. Asai truk tanya, ka tak pegah tengkukulan panena habis peng semijit ke pulung agaknya. Ubena peng semijit habis ke pakai agaknya. Nyan tak pegah bak kedai ku pi. Gedanya pajan na nejak semijit iron na orangnya alih Jumaat pajan kok je lam ton yang kali ya lam ton yang kali ya kamu ganto pimpinan ana gudebu api maka jadilah kita orang-orang yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain, orang-orang dapat mengharapkan kebaikan kita. Getanyo di kampung sebagai orang kaya jud diharapkan harta walaupun halal daripada getanyo. Asai tajak usah masjid, na celeng, tak pasal. Na orang membutuhkan, tabi sedekah. Jumaat berkah lagi yang kau berjalannya, tak bantu. Alhamdulillah, beberapa yang sebagaimana pengumuman tadi, setiap pengumuman itu diberikan apresiasi yang terutama oleh malaikat. Oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap harta yang kita berikan. Dan ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ke depannya. Odongku ilung hanapeng odongku yang na semangat ilung lonjak ke masjid dekat. Alhamdulillah, jadilah anda orang-orang yang berada di rumah Allah sehingga ilung bahlung jaga tilam undang baicu legom. Alhamdulillah, na manfaat. Legetanyo hana harta, legetanyo hana pikiran yang dapat kita berkontribusi untuk masjid, untuk rumah Allah, untuk pendidikan, untuk gampong. Maka pada saat itu jadilah kita orang-orang yang membantu gampung dengan tenaga yang diberikan oleh Allah kepada kita. Hana soek pegelih pariknya cukup gohon-gohon batik. Kita nyok tajak tak bantu untuk tak pegelih gampung. Maka ini adalah orang-orang yang terbaik yang dapat diharapkan oleh agama dan dapat diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian nyoka ketun. Nah, piasan-piasan yang terkadang maka saya sangat menarik dengan apa yang disampaikan arahan daripada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lubuk Sumawe. Ada surat edaran tentang tidak merayakan tahun baru dengan pesta pora yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan. Subhanallah. Ini adalah bagian yang kita apresiasi. Tinggal kita nyoto. Acin kalian baru lun baca berita. Orang-orang Argentina yang terpegah habab salah bola ucu. Baru bih bola habab. Orang-orang Argentina atau fans pun ikut fans Palestina, Argentina, Palestina hat hukui dah mau. Merayakan kemenangan ketika di Qatar. Karena Qatar melarang adanya LGBT. Adanya budaya-budaya yang dapat merusak tatanan sosial, tatanan syariat yang sudah ada di Qatar. Nah, maka kalian di samping bola sebagai sebuah permainan tetapi menjadi lahan dakwah. Maka ada beberapa supporter ketika ditanyakan, siapa yang menang di Piala Dunia ini? Yang menang adalah umat Islam. Kenapa? Ratusan bahkan hampir ribuan umat orang-orang yang non-muslim memeluk agama Islam karena melihat Islam yang ada di Qatar. Ini adalah jalan dakwah yang diberikan oleh Allah kepada negara Qatar, yang diberikan oleh Allah kepada Raja Qatar, yang sebelumnya penasihat mereka adalah almarhum Syekh Yusuf Al-Qardawi yang memberikan masukan kepada Emir atau Raja Qatar sehingga menjadikan Qatar orang-orang pemerintah kerajaan yang teguh menjalankan agama mereka.
Sehingga Allah berikan kekayaan yang luar biasa untuk orang-orang Qatar. Mereka tidak ada yang miskin, tidak ada yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ketika mereka, orang-orang Argentina ini merayakan kemenangan di Qatar, walaupun pada hari hidayah menjampu, majmuk mendung pendukung, macam-macam pendukung mendang tinggahinan, tetapi tidak terjadi bentrokan. Kenapa? Tidak boleh adanya minuman keras. Tidak boleh adanya hura-hura, pesta pora dan hal yang lain sebagainya. Tetapi Cina kalian menantruk disambut. Ya, timnas atau pemain Argentina truk dinanggro-dro di awaknya. Ternyata orang-orang Argentina sangat antusias menyambut pemain-pemain Argentina, timnas Argentina. Sampai ke sana karena adanya pesta pora, adanya minuman keras, sehingga terjadilah bentrokan di negara mereka sendiri yang menewaskan satu orang yang terjatuh dari jembatan. Ini dikatakan kenapa? Orang-orang pesta pora, minum minuman keras, mabuk, sehingga konvoi-konvoi kemenangan tersebut harus dibubarkan oleh pihak keamanan. Dan timnas pun awal dipakai bus yang terbuka atapnya, payah helikopter diamankan. Yang ban bayangkan bak nanggro-dro. Maka pelajarannya adalah karena ada pesta miras, karena ada pesta minuman keras, karena ada kebebasan yang tidak terbatas dan dibatasi oleh agama. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, terkadang katanya umat Islam, kita berbangga dengan budaya orang. Ya, bak kitanya ramai yang senang dengan budaya agop. Ya, budaya agop punah ni kan. Blow trompet, kita nyopi trompet. Gop yuk, kita nyopi dekat. Budaya agop tet marcun. Tengah-tengah mugreb tet marcun. Tengah azan di tet marcun. Tak ada puai drone napeng. Hanya lu pegah ke goreng drone karena nak rekam bahi dengar oleh orang lain marcun. Hana pasti hana akan dijak tu masjid tempat. Perayaan-perayaan yang terkadang bukan budaya kita, inilah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Maka tidak salah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat, kepada kita sebagai umatnya, ketika Rasulullah bersabda, la tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum, kalian benar-benar akan mengikuti budaya-budaya orang-orang yang sebelum kalian, shibran bi shibrin, sehasta demi sehasta, zira'an bi zira'in. Maka kalian akan mengikuti mereka. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit kalian akan mengikuti mereka hatta sampai lau dakhalu fi juhri dhabbin, mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, la atba'tumuhum, maka kalian akan mengikuti mereka. Kemudian sahabat ditanya, siapa itu ya Rasulullah? Man kana qablana, orang-orang sebelum kami, al-yahudu wan nasara, apakah orang-orang Yahudi dan Nasara? Rasulullah menjawab, qala faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka lagi tanya, salah ikut. Terkadang teknologi yang ada di barat, ya, sains yang berkembang di tengah-tengah mereka, hari ini orang-orang sudah mengembangkan bagaimana kendaraan listrik. Di tengah-tengah dunia sedang mengalami kemerosotan daripada harga minyak dan sumber minyak yang tidak dapat diperbaharukan. Nyon tanya Mbak Tengku Fadil yang lebih mufhum tentang migas. Bagaimana kapasitas hari ini keberadaan migas, keberadaan minyak. Urung-urung ka dipegat, hidayah di barat, kendaraan listrik. Kenapa? Persiapan. Mereka mengembangkan teknologi smartphone, semua bisa diatur di dalam sebuah genggaman. Akan tetapi, tanya yang tak ikutkan teknologi ini, yang tak ikut budaya, pakaian, teknologi yang tak ikut. Di awak barat, mereka datang ke umat Islam, ke negara Islam, yang diikuti adalah budaya Islam. Sedangkan kita
mengikuti budaya mereka, bukan mengikuti pengembangan ilmu pengetahuan mereka di bidang dunia. Maka ini yang terjadi. Ketika kita mengikuti budaya mereka, konser, asai kana acara kana konser. Yang melagu urang inang, yang goyang musapat agama inang. BO acara bak patai kana konser. Padahal patai imekat tabun rapingan. Kana konser. Yang melagu urinang, pakaian ketat, arat, bulat. Yang nonton uragam. Subhanallah. Apakah ini budaya kita? Ini bukan budaya kita. Maka kita yakin pemerintah Kota Luk Sumawe, pemerintah Aceh tidak mentolerir hal-hal demikian. Maka kita harapkan, karena ini bukan hal yang diperbolehkan di negara yang berlandaskan syariat, di daerah yang berlandaskan syariat, maka kita yakin pihak-pihak yang bertanggung jawab akan membubarkan acara tersebut sebelum rakyat membubarkan acara tersebut dengan tangan mereka sendiri. Maka bekna konser ke dunia. Belum takut tak undang urang konser kena, urang inang yang belagu. Silakan, musik memang tidak dilarang. Ada khilafiyah, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak haram. Kalau kata Ustaz Abdul Somad, UAS, musik itu seperti pisau. Terserah kita gunakan. Pisau kita gunakan untuk membunuh orang. Pisau kita gunakan untuk menyakiti orang. Tetapi pisau juga bisa kita gunakan untuk menyembelih kurban, menyembelih akikah, dan gicang bawang, bau rinang, gicang campli, gicang butomat, sampai jut terasa akibat mengakuah. Maka itulah musik. Tetapi yang namanya goyang urang inang di atas panggung, ini tidak ada khilaf di antara para ulama terhadap keharamannya. Ada khilaf tu. Jut minta kitab atau hadis atau ayat, silahkan. Tidak ada keharaman perempuan yatabarrajna tabarrujal jahiliyah. Mereka yang menampilkan goyangan-goyangan adat istiadat pakaian sebagaimana perempuan-perempuan di masa jahiliyah. Hana khilafiyah. Maka kita yakin Gampung di bawah kepemimpinan besi. Apalagi alhamdulillah kita tengok besi kan terpilih besi baru. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan beliau Allah membantu beliau sehingga Gampung kita menjadi lebih baik ke depannya. Kita harapkan di bawah kepimpinan besi, dibantu oleh mumsyik, dibantu oleh tokoh masyarakat, kita bersama-sama menjaga Gampung Habu Tengah bekna kemaksiatan yang terjadi di akhir tahun, bahkan sepanjang tahun, karena budaya kita bukan budaya orang-orang yang sebelum kita, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasara. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kepegah benar 20 minit. Maka menyahana kepegah 20 minit. Belum tambah long. BBE dedang. Kehadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sikap kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mari kita menjadikan jati diri seorang muslim sebagai orang yang menerapkan Islam secara sempurna pada diri kita, terutama pada keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat kita. Berikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Hindari daripada memberikan kemudaratan sedikit pun itu kepada masyarakat. Kalaupun kita tidak bisa memberikan manfaat, jangan sampai kita menjadi mudarat di tengah-tengah masyarakat. Dan ingat, kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergantian tahun bukan sebuah hal yang patut kita jadikan sebagai pesta pora, hura-hura dan euforia. Akan tetapi pergantian tahun ini kita jadikan sebagai muhasabah diri. Kita semua akan kembali kepada Allah. Tidak hari ini, esok hari itu sudah pasti. Karena malaikat pasti menjemput. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Meskipun kita berada di dalam lubang, di dalam sebuah batu yang keras dan hitam dan kelam.
tetapi malaikat maut tetap akan menjumpai setiap manusia yang diberikan nyawa. Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah di dalam keadaan husnul khatimah dengan amalan yang diterima oleh Allah dan ditempatkan kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala secara berjamaah sebagaimana berjamaahnya kita pada subuh yang mulia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh doa. Ana dengar. Maka kadang berdoa ini. Ada doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ya man fis sama'i ya hayyu ya qayyum ya mujibas sa'ilin. Allahumma ya man 'arshuhu 'alal ma'. Allahumma anzil 'alaina barakatin minas sama'i 'alaina ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qawlan wa fi'lan wa taqrira. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna mimman alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma akhtim ajalana ya Allah bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Rabbi maulana bisu'il khatimah waj'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina minad dunya qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sahhil alaina fi sakaratil maut. Allahumma sahhil alaina fi sakaratil maut. Allahumma sahhil alaina fi sakaratil maut wa najjina min adzabil qabr wa najjina min adzabi yaumil mahsyar wa najjina min adzabi yaumil hisab wa najjina min adzabin nar ya Allah ya rabbal alamin. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم. على آله وصحبه أجمعين.
Terima kasih kepada dan juga turut kami mengundang sekali lagi kepada seluruh jemaah yang berhadir pada subuh ini untuk hadir kembali pada subuh tanggal 26 Desember. Kita akan memperingati yaitu tsunami yang ke-18 tahun. InsyaAllah kita akan mengadakan zikir dan tahlil kepada almarhum dan almarhumah yang telah berpulang ke Allah. Untuk itu